يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpah nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur dan juga waktu luang untuk kita kembali duduk bersama, belajar bersama di majlis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap Ahad malam di pekan keempat, membahas kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amati Al-Ummah, yaitu penjelasan terkait pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat, di mana kitab ini terdiri dari beberapa pembahasan, ya, dimulai dari pembahasan terkait tafsir surah-surah pendek, dan kita alhamdulillah sudah menyelesaikannya. Kemudian di bagian yang kedua berbicara terkait dengan permasalahan akidah ataupun tauhid, di mana juga alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya kita sudah menyelesaikan terkait dengan rukun Islam yang pertama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, di mana kita sudah jelaskan secara panjang lebar akan makna yang sahih terkait makna la ilaha illallah. Kemudian kita juga sudah bahas rukun daripada la ilaha illallah beserta syarat-syaratnya, dan juga sudah kita bahas terkait wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, di mana sudah kita jelaskan di antara konsekuensi kita meyakini bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tasdiquhu fi ma akhbar wa ta'atuhu fi ma amar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'ahu Allahu wa rasuluh. Maka kita masuk kepada rukun Islam yang berikutnya. Ya, rukun Islam yang kedua, ketiga, keempat dan kelima insyaallah taala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana saya sampaikan di awal pembahasan tentang rukun
Islam ini, walaupun mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang, padahal pembahasan tentang rukun Islam, rukun iman, ini adalah pokok di dalam agama kita yang harus selalu kita ulang-ulang, harus selalu kita pelajari dan kita praktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka qala rahimahullah, berkata Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, beliau mengatakan, "Tsumma yubayyanu lit-talibi baqiyatu arkanil Islamil khamsah wa hiya as-salatu waz-zakatu wa shaumu Ramadan wa hajjul baitil haram liman istata'a ilaihi sabila." Maka penulis rahimahullah menyebutkan, kemudian hendaklah dijelaskan kepada para penuntut ilmu sisa daripada rukun Islam yang 5. Setelah kita bahas secara panjang lebar tentang 2 kalimat syahadat, maka kita lanjutkan dengan pembahasan rukun Islam berikutnya, yaitu salat, puasa atau salat, zakat, puasa, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, kita akan jelaskan satu persatu dari rukun Islam ini sebagaimana yang disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, tubayyanu arkanul islami min haitsu ahammiyatuha wa bayanu syai'in min ahkamiha. Bapak dan Ibu sekalian, yang akan kita bahas terkait rukun Islam di pembahasan ini adalah yang berkaitan dengan urgensinya dan juga hukumnya saja. Jadi kita tidak membahas secara apa? Panjang lebar. Karena kalau kita bahas satu persatu tentang sholat misalkan, puasa, zakat secara satu persatu, ini akan sangat panjang sekali pembahasannya. Maka yang akan kita fokuskan adalah min haitsu ahammiyatuha, yaitu yang berkaitan dengan urgensinya, wa bayanu syai'in min ahkamiha, dan yang berkaitan dengan hukumnya. Maka diawali dengan fas-salatu hiya ar-ruknu tsani min arkanil Islam. Kita semua pahami Bapak Ibu sekalian bahwa salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wa hiya a'dhamu mabanihi ba'da tauhid. Salat merupakan bangunan yang agung yang kedua setelah perkara tauhid. Maka menunjukkan kepada kita bahwa salat ini perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena disandingkan dengan perkara tauhid. Ya, setelah kita mentauhidkan Allah, maka rukun Islam berikutnya adalah kita melaksanakan salat. Kemudian di sini pensyarah menjelaskan bahwa salat merupakan wahiyal burhanu li sidqi imani syakhsi. Salat merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Maksudnya, kalau seseorang itu benar imannya kepada Allah, benar imannya dengan rukun iman yang 6, maka salah satunya dibuktikan dengan apa? Salat. Ya, salat sebagai bukti kita mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Salat menjadi bukti kita meyakini adanya rukun iman yang 6. Oleh karenanya, kalau kita betul-betul iman kita jujur kepada Allah, maka kita merealisasikan salat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kama qala alaihi salatu wassalam indama dzukirat indahu shalah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga salat, maka salat akan menjadi cahaya baginya. Salat akan menjadi bukti dan saksi baginya. Dan salat akan menjadi penyelamat dan penolong baginya kapan? Pada hari kiamat.
Ini menunjukkan kepada kita akan keutamaan salat. Salat yang kita lakukan akan menjadi cahaya bagi kita. Para ulama menjelaskan salat akan menjadi cahaya bagi kita pada dua keadaan. Satu, di alam kubur kita, yang kedua nanti pada hari kiamat. Dan dua-duanya sangat kita butuhkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap kita butuh dengan cahaya ini. Terlebih Nabi mengingatkan bahwa alam kubur itu sangatlah gelap. Bayangkan berapa ukuran kuburan. Kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat yang sangat sempit, gelap. Maka kita butuh apa? Cahaya. Dan cahaya itu akan datang ketika kita melaksanakan salat. Bukankah Nabi SAW pernah menjelaskan di dalam hadisnya yang sahih akan gelapnya alam kubur? Ketika Nabi SAW merasa kehilangan akan seorang wanita hitam, wanita yang selama ini biasa membersihkan masjid, seorang wanita yang rajin mengurus urusan masjid. Ketika Nabi SAW merasa kehilangan, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, di mana wanita tersebut? Maka para sahabat mengatakan, faqalu matat. Wanita tersebut sudah meninggal. Maka Nabi mengatakan, afala kuntum adantumuni? Kenapa kalian tidak kabarkan kepadaku bahwa wanita yang selama ini membersihkan masjid, mengurus masjid, meninggal dunia? Kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Ya, qala faka'annahum sagharu amroha. Saat itu para sahabat seakan-akan meremehkan wanita tersebut. Hanya seorang merebut masjid, yang suka bersihkan masjid, ya, seakan-akan orang biasa. Nah, maka di sini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita jangan sekali-kali meremehkan orang lain hanya karena status sosial. Walaupun dia hanya seorang merebut masjid, orang-orang yang bersih-bersih masjid, tapi bisa jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi katakan, dalluni ala qabrihi. Tolong kabarkan kepadaku, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Fadalluhu fasalla 'alaiha. Maka ditunjukkan kuburan wanita tersebut, maka Nabi menyolatinya di atas kuburannya. Dan ini dibolehkan, ya. Ketika seorang meninggal kita belum sempat menyolatkan, maka boleh menyolatkan di atas kuburannya. Ya, bukan kita sholat di atas kuburnya. Maka ketika Nabi beres menyolatkan wanita tersebut, Nabi mengatakan, inna hadhil kubur mamlu'atun dhulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kubur ini penuh dengan kegelapan. Nabi mengingatkan bahwa alam kubur itu sangat gelap. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburan wanita tersebut karena solatku atas dirinya. Maka para ulama menjelaskan di antara fungsi solat adalah dapat menerangi seorang hamba di alam kubur dan akan menjadi cahaya baginya kapan? Pada hari kiamat, berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan. Kemudian Nabi mengatakan, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga solat, maka solat akan menjadi cahaya baginya. Solat akan menjadi saksi dan bukti baginya. Dan solat akan menjadi penyelamat baginya kapan? Pada hari kiamat. Dan ini kita butuhkan. Dan sebaliknya kata Nabi, waman lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Siapa yang tidak menjaga salat, maka cahaya tidak akan cahaya tidak akan mengiringi dirinya, ya, tidak akan bersaksi untuk dirinya dan tidak akan menjadi penyelamat bagi dirinya. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Orang-orang yang tidak menjaga salat, orang-orang yang suka meninggalkan salat, nanti pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama Haman dan Ubay ibn Khalaf. Ini orang-orang yang apa? Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan mendapatkan adab yang pedih pada hari kiamat. Maka ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita menjaga apa? Salat. Ya, orang-orang yang suka meninggalkan salat akan dikumpulkan dengan para pembesar orang-orang kafir, pembesar orang-orang musyrikin, yaitu Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay ibn Khalaf. Ya, maka ini menjadi sebuah
peringatan bagi kita agar kita menjaga salat yang 5 waktu. Fas-salatu burhanun. Yang dimaksud dengan salat itu menjadi bukti, ay syahidun wa dalilun ala sidqi imani syakhsi. Yang dimaksud salat itu akan menjadi burhan, maksudnya salat akan menjadi bukti. Salat akan menjadi petunjuk akan benarnya iman seseorang. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah. Kata Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid, yang memakmurkan rumah-rumah Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mereka yang mendirikan salat. Berarti ini menunjukkan kepada kita ciri orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang menjaga salat. Ya. Karena Allah katakan innama, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan mereka mendirikan salat. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain yang masyhur, ya, di mana pembeda antara diri kita dengan orang-orang kafir adalah salat. Nabi mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, pembeda antara diri kita dengan orang-orang non muslim adalah apa? Salat. Artinya apa? Kalau orang enggak salat, ya, bisa kita artikan. Makanya Nabi mengatakan di akhir hadisnya, faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, apalagi dia tidak meyakini akan kewajiban salat, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, ini perlu kita tekankan. Kenapa kita perlu bahas rukun iman, rukun Islam? Ini supaya menjadi perhatian kita. Dan satu hal yang mungkin perlu kita ingatkan untuk diri saya dan kita semua, bahwa pelajaran tentang rukun Islam ini harus kita ajarkan kepada keluarga kita, terutama anak-anak kita, Pak. Ya. Satu hal yang mudah-mudahan menginspirasi bapak-bapak sekalian, ketika kita nyuruh anak kita sholat, jangan hanya sekedar nyuruh. Kan kebiasaan kita kalau nyuruh sholat, nak sholat, ayo sholat, ayo sholat. Tapi nggak dikasih tahu apa? Sebabnya, kenapa mereka harus sholat. Nah, salah satunya kita sampaikan hadis ini. Nah, sholat itu pembeda antara diri kita dengan non-muslim. Nabi mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Pembeda antara diri kita dengan mereka orang-orang yang non-muslim itu sholat. Maka Nabi katakan, famang tarakaha faqad kafar. Kalau kamu tinggalkan sholat, kamu bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita ngasih motivasi kepada anak kita untuk mengerjakan sebuah amal soleh, apalagi itu sebuah kewajiban, harus dibarengi dengan apa? Alasan. Dibarengi dengan motivasi, dibarengi dengan ancaman. Ini namanya pendidikan targhib wa tarhib. Dikasih reward, dikasih punishment. Ya, kasih motivasinya tadi. Tuh, Nabi mengatakan, siapa yang menjaga sholat, maka sholat akan menjadi cahayanya nanti di mana? Di alam kubur sama di mana? Di akhirat. Kalau kamu jaga sholat, ya, Allah nanti akan berikan kamu cahaya ketika kamu meninggal. Itu kan motivasi. Ya, reward buat anak-anak kita sebutkan. Dan itulah Nabi SAW metode pendidikan Nabi. Nabi itu ketika mengajarkan sesuatu, maka disebutkan alasannya. Kita ambil satu contoh, misalkan ketika Nabi mengajarkan tentang perintah meluruskan saf. Nabi katakan apa? Sawu sufufakum. Luruskan saf kalian. Apakah beres sampai di situ? Hendak. Nabi sebutkan apa? Fa inna taswiyatas saf min tamamis shalah. Karena meluruskan saf merupakan kesempurnaan salat. Maka kata para ulama, dari hadis ini diambil satu faidah, bahwa kalau kita ingin mengajarkan kepada anak, nyuruh anak kita untuk melakukan sebuah kebaikan, barengi dengan sebabnya. Ya, sebagaimana tadi Nabi mengatakan sawu sufufakum. Nabi enggak berhenti sampai di situ. Luruskan saf kalian. Tapi Nabi barengi dengan apa? Alasannya, kenapa sih kalian harus meluruskan saf? Fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah. Karena meluruskan saf bagian daripada kesempurnaan salat. Maka pun bagian salat, Bapak-bapak sekalian. Kalau kita kan enggak, biasanya apa? Biasanya cuma nyuruh aja. Salat kamu salat. Ketika ditanya sama anak kita, emang kenapa sih ya kita harus sholat? Nah, maka kita jawab,
Jawab dengan motivasi, karena Nabi menyuruh kita sholat. Sholat itu kewajiban. Kata Nabi, siapa yang jaga sholat, sholat akan jadi cahaya baginya, menjadi bukti keimanannya, dan akan menjadi penyelamatnya nanti pada hari kiamat. Kan begitu? Kemudian kita kasih ancaman. Kata Nabi, siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur kepada Allah. Sehingga anak kita, oh ini alasannya kenapa saya harus sholat. Kan gitu Pak. Nah, ini namanya metode pendidikan targhib wa tarhib. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Penulis melanjutkan, wa sya'nus sholati fi dinillahi tabaraka wa ta'ala sya'nun azim wa hiya awwalu ma yus'alu anhul 'abdu yaumal qiyamah. Salat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama kita. Dan kita semua faham bahwa salat adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah nanti pada hari kiamat. Nah, ini juga ajarkan sama anak kita. Jadi sekali lagi bapak-bapak sekalian, kalau kita ingin punya anak-anak yang rajin sholat, rajin ibadah, barengi dengan alasan-alasannya. Salah satunya kita sebutkan, nah sholat itu amalan pertama yang nanti Allah akan hisab dari seorang hamba. Bukankah Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bil abd yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu? Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anja. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Siapa yang sholatnya benar, amalannya yang lainnya jadi benar. Siapa yang sholatnya buruk, maka seluruh amalnya menjadi buruk. Kita sampaikan. Sehingga apa, anak kita termotivasi. Oh iya, sholat penting. Karena amal yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, jika kita bicara tentang dalil, tentang anjuran melaksanakan sholat, tentu sangat banyak sekali. Maka penulis mengatakan, wa qad jaa'a fil Qur'ani nususun katsiratun fil amri bi iqamatiha wal muhafadzati 'alaiha wal inayati bi mawaqitiha wat tahdhiri minas sahwi anhu wat tafriti fiha wa idu'atiha. Kata penulis hafizahullahu taala, ada banyak sekali nas-nas, dalil-dalil di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Perintah untuk menjaga sholat, perintah untuk perhatian kepada sholat, dan juga ancaman bagi mereka yang melalaikan sholat. Nah, ini yang jadi perhatian kita, ma'asyiral muslimin. Maka nanti akan kita sebutkan beberapa dalil yang mengancam orang-orang yang sholat, tapi diancam sama Allah. Atau orang-orang yang betul-betul juga meninggalkan sholat. Dan perkara sholat ini harus selalu kita ingatkan, ma'asyiral muslimin. Terus terang, kalau kita bicara fakta di lapangan, kita bicara realita yang ada di masyarakat, berapa banyak di antara kaum muslimin yang gak sholat, atau sholat tapi asal-asalan sholatnya. Ini fakta. Ya, ini fakta Pak. Kalau kita mau jujur-jujuran, berapa banyak di antara kaum muslimin yang umurnya sudah 40, 50, 30, ketika ditanya tentang doa sholat belum tentu hafal Pak. Betul, ini fakta. Dan saya dapatkan langsung. Orang muslim ngaku sebagai orang Islam. Sholat ya, bapak sholat. Tapi ketika ditanya, coba baca iftitah, tidak bisa. Betul Pak, ini fakta. Banyak. Bahkan jangan-jangan ini juga menimpa anak-anak kita. Jangan-jangan anak kita cuma sekedar sholat, ya sholat saja. Pas ditanya bacaannya benar atau tidak, jangan-jangan mereka nggak hafal. Karena kita jujur Pak, kita kan kadang belajar sholat ini mungkin pas SD saja. Atau mungkin dulu saja pas kita masih kecil. Dan kita nggak ulang-ulang. Dan berapa banyak di antara kaum muslimin hanya jadikan sholat sebagai rutinitas, maka kita diingatkan. Ya, sholat itu harus kita jaga, bukan hanya sekedar menjaga kewajibannya, tetapi dibarengi dengan apa? Penunaiannya yang benar. Oleh karena ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Lihat, Allah akhiri dengan waqumu lillahi qanitin. Kata Allah, hafidhu 'alas shalawat, jagalah oleh kalian salat-salat. Maksud salat yang 5 waktu, was salatil wusta, dan salat yang pertengahan yaitu salat asar. Waqumu lillahi qanitin, dan tunaikanlah salat dengan khusyuk. Nah, ini yang jadi susah itu apa? Kita khusyuk di dalam salat. Maka Allah katakan sandingkan antara menjaga sholat dengan kekhusyuan. Bukan hanya kita sekedar menjaga sholatnya saja, tapi juga harus tunaikan sholat dengan khusyuk. Kemudian Allah katakan wa aqimus sholat wa atuz zakat. Tunaikan sholat, bayarkan zakat.
fi aktsar min maudhi' min kitabillah. Ya, perintah tentang salat dan membayar zakat ini banyak sekali di dalam Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga ingatkan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan waktunya sudah ditentukan. Nah, dari sinilah nanti ada banyak ayat yang menjelaskan kepada kita pentingnya kita menjaga waktu sholat, yaitu menunaikan sholat tepat waktu. Tidak menunda-nunda waktu sholat, apalagi meninggalkan sholat. Ya, bahkan Allah katakan, dan ini menjadi perhatian bagi kita para ayah, terutama para pemimpin rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Berarti tanggung jawab siapa? Kita, orang tua. Kita semua akan ditanya di hadapan Allah ketika anak kita tidak sholat. Kita semua akan ditanya di hadapan Allah ketika anak kita sudah masuk usia balik dan mereka meninggalkan sholat. Demi Allah, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ditanya tentang penunaian sholat kita, tapi kita juga ditanya tentang sholat anak istri kita dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Kita akan ditanya. Maka Allah katakan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat, wastabir 'alaiha. Dan sabarlah dalam mengerjakannya. Memang berat. Ya, sholat itu berat. Ya. Maka kita diperintahkan untuk apa? Sabar. Ya, kita diperintahkan untuk sabar. Terlebih bukan hanya sabar dalam menunaikannya, kadang kita juga butuh kesabaran untuk memerintahkan keluarga kita. Ya, tapi kita harus ingat bahwa usaha kita untuk memerintahkan anak kita sholat ini bagian daripada untuk menggugurkan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti setiap kita akan ditanya tentang penunaian sholat keluarga kita. Ya, kemudian diingatkan juga oleh penulis di sini, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan datang setelah mereka pengganti orang-orang yang mengabaikan salat. Lihat, sudah diingatkan oleh Allah, nanti akan muncul orang-orang yang kurang perhatian terhadap salat. Wattaba'u asyahawat, dan mereka mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, fasaufa yalqauna ghayya, dan mereka itulah kelak akan tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwasanya ada orang-orang yang memang biasanya melalaikan salat. Pada akhirnya orang-orang yang melalaikan salat, orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang tidak khusyuk dalam salat, orang-orang yang tidak memenuhi rukun salat, wajib salat, sunnah salat, apa yang akan mereka rasakan? Masalakakum fi saqar. Nanti ketika di akhirat ditanya, apa yang menyebabkan kalian dimasukkan ke dalam neraka saqar? Baru mereka menjawab apa? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang salat. Ya, kemudian Nabi juga ingatkan, ada orang yang memang betul-betul tidak sholat, meninggalkan sholat, melalaikan sholat, dan ada orang-orang yang sholat tapi dimasukkan juga ke dalam api neraka. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'u. Maka di sini ada dua. Ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka saqar karena mereka apa? Meninggalkan sholat. Dan ada orang-orang yang sholat tapi dikategorikan kata Allah celaka, juga dimasukkan ke dalam api neraka dikarenakan alladzina hum an sholatihim sahun, karena mereka adalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Maka para ulama diantaranya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, ketika beliau menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan sahun itu bukan orang yang lupa dalam sholatnya. Kenapa? Kalau lupa, semuanya kita pernah lupa sholat, betul? Ya, kita sholat, mungkin sholat duhur tiba-tiba nambah jadi 5 rakaat. Atau kadang kita sholat maghrib cuman berapa? 2 rakaat. Pernah, insya Allah setiap kita pasti pernah lupa. Tapi yang dimaksud sahun di sini adalah 2, kata para ulama. Mereka yang menunda-nunda waktu sholat
sampai keluar waktunya baru sholat. Dan yang kedua, sahun di sini mereka yang tidak khusyuk di dalam sholat. Jadi bapak-bapak sekalian, sekali lagi ini pengingat yang diingatkan oleh penulis hafizahullah ta'ala tentang pentingnya kita menjaga sholat, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban sholat, tapi perhatikan ketepatan waktunya dan perhatikan kualitas penunaian sholatnya. Ya, karena coba kita perhatikan bapak-bapak sekalian, banyak di antara kaum muslimin yang sholat itu hanya sekedar apa? Yang penting saya beres sholat, kan gitu. Mau bacaannya benar atau tidak, gerakannya tumaknina atau tidak, ini akan berpengaruh pada kehidupannya. Maka sekali lagi, seringkali kita dapatkan orang rajin sholatnya, maksiatnya juga rajin. Kenapa? Karena sholat yang dia lakukan tidak berefek pada dirinya. Padahal Allah katakan, wa aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa sholat tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji, jahat dan mungkar? Bukan salah pada sholatnya, tapi salah pada penunaian sholatnya. Ya, oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata penulis, wa hariyun bi kulli muslimin an ta'dhuma inayatuhu bi hadhil fariidhah allati hiya silatun bainahu wa baina rabbih ta'ala. Maka sudah sepantasnya bagi seorang mukmin untuk memperhatikan masalah salatnya. Terlebih salat adalah silatun bainahu wa baina rabbih. Salat itu adalah hubungan terdekat antara seorang hamba dengan Allah. Bukankah Nabi mengatakan aqrabu ma yakunu bihil abd ya min rabbih wa huwa sajid fa'akthiru fihi du'a. Sesungguhnya posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah ketika salat, ketika sujud. Makanya ketika sujud kita diperintahkan fa'akthiru fihi du'a. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, lihat penulis mengingatkan kepada kita dengan cara apa supaya penunaian kita salat ini sempurna? Ihtimaman bi arkaniha wa wajibatiha wa syurutiha wa ghairi dzalikum mimma syara'ahu Allahu fiha wa an yu'addiyaha bi ghayatil khusyu'i wal ihsani wat tuma'ninati zahiran wa batinan liyafuza bi 'azimits tsawab. Kita diingatkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, kata beliau, hendaklah kita perhatian juga dengan penunaian rukun-rukun sholat. Maka kita pelajari apa rukun sholat, apa wajibnya sholat, apa sunnahnya sholat, dan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah disyariatkan dalam perkara sholat. Jadi sekali lagi ma'asyiral muslimin, kita diingatkan bukan sekedar sholat, tapi perhatikan kualitas sholat kita. Ya, makanya ketika datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia meminta nasihat kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni wa ujiz. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku dengan nasihat yang ringkas. Apa nasihat yang pertama kali nasihatkan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza kumta fi sholatika fasolli sholata muwaddi'in. Kalau engkau ingin beranjak sholat, maka sholatlah seakan-akan itu sholat yang terakhir bagi engkau. Lihat, nasihat yang pertama kali, belum nasihat yang lain. Nabi perintahkan seakan-akan kalau engkau sholat, jadikan sholatmu sebagai sholat yang terakhir. Seakan-akan jangan-jangan ini sholat terakhir saya di dunia, besok saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau setiap orang punya pemikiran seperti ini, maka dia akan berusaha untuk apa? Khusyuk. Kalau sekiranya setiap kita tahu bahwasannya mungkin besok atau nanti malam atau mungkin subuh adalah waktu terakhir kita di dunia, kira-kira kita akan keluar dari masjid ini atau tidak? Kayaknya nggak akan keluar dari masjid. Mungkin kita akan sholat dan sholat. Bahkan dalam sholatnya pasti kita akan apa? Khusyuk. Maka seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penunaian sholat. Jadikan seakan-akan sholat yang kita lakukan adalah sholat yang terakhir kita lakukan di dunia. Ya. Dan hendaklah, kata beliau, kita menunaikan sholat dengan kesempurnaan khusyuk, dengan khusyuk yang sempurna, dan juga dengan tumakninah. Dan tumakninah ini penting, ma'asyiral muslimin. Ya, terlebih kita tadi akan diingatkan, gak akan lama lagi kita masuk bulan Ramadan, di mana banyak di antara kaum muslimin yang hanya sekedar untuk sholat saja, ngejar jumlah rakaat, tapi tidak dibarengi dengan tumakninah. Akan muncul nanti orang-orang yang sholat seperti patok ayam. Ya, bahkan kadang yang jumlahnya sedikit itu lebih lama sholatnya dibandingkan mereka yang mengejar jumlah rakaat saja. Ini terbukti. Sehingga sholat tidak berpengaruh pada kehidupan dirinya. Sholat tidak berpengaruh kepada akhlaknya. Sholat tidak berpengaruh kepada kepribadiannya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, kita diingatkan
untuk tumaknina zahiran wa batinan. Lihat, secara zahir tumaknina, pun secara batin harus tumaknina. Supaya apa? Liyafuza bi'azimits tsawab, supaya kita dapat pahala yang besar. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Lihat, di antara pentingnya khusyuk, apa kata Nabi SAW? Kalau sekiranya setiap kita mempraktikkan ini, kita mendapatkan pahala yang luar biasa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, di mana sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kata Utsman, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ma min ri'im muslimin tahduruhu salatun maktubah. Tidaklah seorang mukmin hadir melaksanakan salat yang wajib. Lihat, salat yang wajib. Fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia sempurnakan wudunya. Wudunya enggak asal-asalan. Wa khusyu'aha, kemudian dia khusyuk di dalam salatnya. Wa ruku'aha, dia sempurnakan rukunya. Illa kanat kafaratan lima qablaha minad dzunub, melainkan salat yang dia lakukan tadi akan menjadi penghapus dosa-dosanya yang lalu. Syaratnya tapi apa? Ada berapa tadi syaratnya? Satu apa? Sempurnakan wudu. Yang kedua, sempurnakan khusyuk. Yang ketiga, sempurnakan rukuknya. Ya, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, seluruh gerakan salatnya sempurna. Maka yang seperti inilah salat yang dapat menghapuskan dosa yang lalu. Bahkan malam yu'ti kabiratan, selama hamba tersebut tidak melakukan dosa besar, wa dzalika ad-dahru kullah, dan ini akan berlaku sepanjang waktunya. Selama dia sempurnakan wudu, kemudian sempurnakan khusyuknya, sempurnakan rukuknya, tumakninanya, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah yang telah lalu. Namun banyak orang yang mungkin tidak diampuni oleh Allah dosanya karena penunaian salatnya tidak sempurna, hanya sekedar menggugurkan kewajiban salat. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, ini poin yang pertama yang diingatkan oleh penulis hafizahullahu taala tentang pentingnya salat dan tentang hukum salat. Jadi hanya dua sebetulnya. Ya, dari rukun-rukun Islam ini yang disebutkan syarahnya oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hanya 2 poin. Urgensinya dan hukumnya. Maka kita masuk kepada yang kedua, yaitu ar-ruknus tsalis, rukun yang ketiga, az-zakah, yaitu penunaian zakat. Ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Az-zakatu wa hiya qarinatus shalah fi kitabillahi jalla wa ala. Kalau kita bicara tentang zakat ma'asyiral muslimin, selalu zakat itu disandingkan dengan apa? Salat. Ya, makanya kalau kita baca ayat-ayat di dalam Al-Qur'an apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Menunjukkan zakat ini penting atau tidak? Penting karena disandingkan dengan masalah salat. Ya, kalau salat tadi menjadi penghubung antara diri kita dengan Allah, maka zakat akan menjadi penyuci diri kita dan mensucikan harta-harta kita. Oleh karenanya, di antara fungsi daripada zakat disebutkan oleh penulis, waz-zakatu tutahhirul mar'a wa tuzakki qalbahu wa tuzakki malahu wa takunu barakatan lahu wa limalihi. Fungsi daripada zakat, kata penulis, adalah untuk mensucikan diri seorang hamba, mensucikan hatinya, mensucikan hartanya, dan menjadi penyebab Allah akan berkahi hartanya. Dan ini yang paling penting. Ya, berapa banyak Allah berikan harta kepada seseorang, hartanya banyak, jumlahnya banyak, tapi tidak berkah. Ya, makanya Nabi ingatkan, mana qasad shadaqatun min mal. Ya, sedekah itu, zakat itu tidak akan mengurangi harta kita, tapi justru akan menambah harta kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan kita diingatkan, kata penulis, waz zakatu qalilun min katsirin a'tahu Allahul agniya. Sejatinya zakat itu, Bapak Ibu sekalian, sedikit diambil dari harta kita dari banyaknya harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita ambil contoh sederhana. Misalkan zakat emas, zakat harta kita. Ketika kita punya harta 100 juta, sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul selama 1 tahun, berapa zakatnya? 2,5%. Berarti cuma berapa? 2 juta
500 dari 100 juta, Pak. Dari 100 juta cuman 2.500.000. Besar atau kecil? Kecil, Pak. Dari 100 juta. Kita ambil contoh lain, misalkan ketika zakat bahimatul an'am, zakat hewan ternak. Ketika ada orang punya 5 unta, ya 5 unta, ya, karena nisab unta itu 5, maka yang dikeluarkan hanya 1 syah, yaitu 1 kambing. Bayangkan, kalau anggaplah 1 ekor unta, ya murah-murahnya, anggaplah murah-murahnya 30 juta, dikali kita punya unta 5, berarti berapa? 150 juta. Yang dikeluarkan cuma 1 kambing. Harga 1 kambing berapa? 3 juta. Besar atau kecil? Kecil. Tapi banyak orang ngerasa zakat itu besar. Padahal zakat yang kita keluarkan itu hanya sedikit daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Maka kita diingatkan, wahiya shadaqatun tu'khadu minal agniya wa turaddu 'alal fuqara. Terlebih masyarakat muslimin, kita harus menyadari bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dan disalurkan kepada orang miskin. Ya, tujuannya apa? Wa yatarattabu 'alaiha minal masalih wal manafi' asy-syai' al-katsir. Ya, terlebih dalam zakat itu mengandung manfaat, maslahat, ya, kemanfaatan yang sangat banyak. Di antaranya min tahqiqil mawaddah. Dengan adanya zakat tumbuh rasa cinta di antara masyarakat. Enggak ada lagi hasad, iri, dengki. Yang fakir enggak akan hasad sama yang kaya. Yang kaya punya rasa iba kepada yang miskin. Sehingga terjadi apa? Rasa cinta dan takaful wat tarahum wat ta'awun. Adanya saling menanggung, ya, adanya saling cinta mencintai, adanya saling ta'awun, kerjasama dalam albirri wat taqwa wa zawalil khisalid damimah min hasadin wa baghdha'a wa udwanin wa ghairi dzalik. Ya, dan juga di antara fungsinya dapat menghilangkan rasa hasad, iri, dengki kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah setelahnya nanti akan kita lanjutkan setelah adzan Isya beberapa poin yang berkaitan dengan masalah zakat insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pada poin terkait dengan zakat. Ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan puasa dan haji. Tentunya saya tidak akan baca semuanya. Saya akan ringkas sehingga malam ini kita menyelesaikan daripada rukun Islam dan pertemuan berikutnya kita masuk kepada rukun iman insyaallah taala. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, tadi disebutkan oleh penulis bahwa di antara hikmah dan tujuan daripada zakat, ya, juga akan sangat bermanfaat bagi kehidupan sosial di antara kita. Ya, tumbuh rasa cinta di antara kita, menghilangkan iri, hasad dan dengki, ya, juga terjadi pemerataan di antara masyarakat. Ya, jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau sekiranya orang-orang kaya diambil zakatnya, kemudian disalurkan, didistribusikan kepada fakir dan miskin, maka akan saling memberikan kemanfaatan. Ada takaful di sana, saling menanggung, ada ta'awun di sana, saling tolong menolong, ya. Maka Nabi katakan shadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ya, namanya zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan disalurkan kepada orang miskin. Kemudian penulis di sini mengingatkan kepada kita, walihada la budda an yu'nal muslimu bihadhil faridatil azimah. Maka sudah selayaknya bagi seorang mukmin memperhatikan kewajiban zakat ini. Dengan cara apa? Faman kana indahu malun yablughun nisaba wajib alaihi an yata'allama ahkamaha hatta yu'addiha kama amarahullahu ila ahliha. Di antara poin penting yang diingatkan oleh penulis adalah hendaklah setiap orang yang punya harta sudah sampai nisab, sudah sampai 1 tahun, ya, maka keluarkan zakatnya. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan zakat. Ya, kalau tidak salah di sini ada pembahasan tentang muamalah, fikih muamalah. Hadir kajian seperti itu, Pak.
Ya, kita di sini nggak mungkin kita bicara tentang zakat satu-satu karena itu ada kajiannya tersendiri. Maka saran saya hadiri kajian-kajian yang membahas tentang fikih zakat, fikih muamalah, dan itu bermanfaat sehingga ketika kita menyalurkan zakat, apa yang kita salurkan itu tepat sesuai dengan apa? Ilmunya. Maka pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan apa? Zakat, sehingga apa? Bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian masuk kepada rukun yang keempat secara singkat, yaitu as-shiyam, yang berkaitan dengan puasa. Ya, terlebih insyaallah tidak lama lagi kita juga akan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kita berharap dan memohon kepada Allah semoga kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan umur, sehingga semua kita disampaikan dengan bulan Ramadan. Ya, Allahumma sallimna min Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tentu saya tidak akan berpanjang lebar di pembahasan tentang puasa karena pastinya DKM juga akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sebagai pembekalan bagi kita terkait persiapan dengan bulan Ramadan. Namun di antara perkara yang diingatkan oleh penulis dalam hal ini bahwa di antara tujuan daripada puasa Ramadan ya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Karena takwa itu di antara maknanya adalah imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Makanya Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, di antara poin yang penting yang perlu kita ingatkan bersama terkait dengan kewajiban haji. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan ibadah haji ini, setiap kita paling tidak minimal ada niatan di dalam hatinya ingin berangkat haji. Minimal itu, Pak. Dan jangan pernah berpikir kayaknya nggak mungkin saya bisa berangkat, Ustaz. Kayaknya susah kalau kita lihat ikhtiar kita. Jangan, Pak. Paling tidak munculkan di dalam hati kita, ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami sebelum kami sempurnakan rukun Islam kami yang 5. Yaitu bisa berangkat ibadah haji. Bapak-bapak sekalian, ibadah haji tidak hanya selalu berkaitan dengan kemampuan secara finansial. Berapa banyak orang-orang yang mungkin kalau ditimbang dengan harta, kayaknya nggak mungkin bisa berangkat. Tapi haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun dari kita berhak untuk bisa berangkat, dengan syarat dia jujur hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak sekalian, saya pernah dapatkan satu kisah nyata. Ya. Ini sebagai bentuk motivasi saja. Saya rasa tidak perlu kita bahas panjang lebar tentang ibadah haji, tetapi dalam hal ini saya ingin memotivasi diri saya dan kita semua. Ada seorang ibu pernah menyampaikan kepada saya, Ustaz, saya orang miskin, Ustaz. Ya, suami sudah meninggal. Kalau timbangannya adalah kemampuan harta, saya nggak bisa berangkat, Ustaz. Tapi saya dalam hati saya ingin berangkat. Saya pengen sebelum saya wafat saya bisa berangkat, Ustaz. Dan tiba-tiba ya karena perjuangannya mendidik anak yang soleh, ya anaknya menjadi imam di salah satu masjid di kedutaan. Tiba-tiba bulan Ramadan dipanggil suruh jadi imam di salah satu masjid di kedutaan ya Arab Saudi, dan hal-hal yang memang berkaitan dengan kedutaan. Beres Ramadan, tiba-tiba dia katakan, tahun ini sampaikan kepada ibumu ya kita berangkat haji. Kamu cari 2 orang, boleh ibu, boleh kakak, yang penting kamu dan ibumu dan kakakmu berangkat haji. Lihat, Pak. Allah yang menakdirkan. Ya, kalau kita pikir orang ada yang ngantri sekitar puluhan tahun, 12 tahun, 15 tahun, tapi ketika Allah takdirkan, Allah mudahkan jalannya, dan ini banyak sekali, Pak. Ya. Artinya apa? Yang perlu kita lakukan terkait ibadah haji ini satu niat. Setiap kita harus ada niat. Jangan sampai tidak ada niat langsung putus asa, kayaknya nggak mungkin, Ustaz. Saya nggak punya apa-apa, Ustaz. Kayaknya secara kemampuan saya nggak bisa, subhanallah. Ya, Allah yang memampukan kita. Allah yang berhak untuk memanggil kita. Selama kita punya apa? Niat yang jujur kepada Allah. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum kami bisa menyempurnakan rukun Islam kami yang kelima. Minta kepada Allah. Jujur kepada Allah. Kalau jujur hati kita kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan.
Yang kedua, barengi dengan ikhtiar. Sebisa mungkin apa yang kita bisa ikhtiarkan, ikhtiarkan. Ya. Karena ingat, kewajiban Bapak Ibu sekalian, kita beli mobil, kita beli rumah, kita beli ini, dan itu bukan kewajiban. Kewajiban kita adalah bisa berangkat haji, dan itu kewajiban. Ya, kalau kita bisa nabung dari sekarang, nabung dari sekarang. Kalau kita bisa ikhtiar untuk bisa berangkat, kita ikhtiarkan semampu kita. Tentu dengan kapasitas kita masing-masing. Yang penting ada sebuah usaha. Kalaupun Allah takdirkan kita nggak bisa berangkat, mudah-mudahan sebagai hujah kita di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah berniat, saya sudah berusaha, ternyata saya belum bisa ditakdirkan. Itu menjadi hujah kita di hadapan Allah. Ya, yang penting ada apa? Usaha dan ikhtiar kita. Ya. Banyak Pak, orang melakukan banyak ikhtiar, tapi tentunya ikhtiar dengan hal yang dibenarkan. Ya, dengan cara-cara yang dibenarkan, jangan melanggar aturan syariat Allah. Ya, maka saya pernah sekali ingat, ya, ketika di Madinah saya ketemu dengan seorang bapak sudah tua Pak, di orang Sudan. Kebetulan Masya Allah, nih bapak umurnya sudah tua, tapi semangat sama kita ikut di halaqah Quran. Ya, ketika saya tanya, Pak udah berapa lama tinggal di sini? Ya, dia orang Sudan. Kami panggil Ammi, Paman. Berapa lama tinggal di Madinah? Dan kenapa? Ya, jauh-jauh dari Sudan tinggal di Madinah. Dia bilang satu, selain saya ingin belajar Al-Quran, belajar agama, saya pengen bisa berangkat haji. Karena susah. Ya, maka saya datang ke sini kerja, tapi dengan niat sekalian untuk bisa berangkat haji. Ini kan contoh-contoh orang apa? Punya apa? Usaha. Selama sekali lagi usaha yang dilakukan sesuai dengan apa? Syariat, tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman dikatakan al-hajju iftaradahu Allah Subhanahu wa taala fil umuri kullihi marratan wahidatan 'alal mustati wa ma zada fa huwa tatawwu. Ya, haji itu hukumnya wajib satu kali dalam seumur hidup kita, tentunya bagi yang mampu. Adapun yang lebih daripada itu, maka hukumnya apa? Sunnah. Sebagaimana Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia, lihat Allah katakan walillahi 'alan nas, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah hajjul bait adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Ya, bagi orang-orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Maka kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan setiap kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tidak ada yang mustahil. Ya, kalau kita niat jujur kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Terus minta kepada Allah di setiap sujud kita, di qiyamul lail kita, di waktu-waktu mustajab kita, ya Allah, jangan wafatkan kami kecuali kami sudah menyempurnakan apa? Rukun Islam yang kelima, bisa melaksanakan ibadah haji. Kalaupun tidak, ya, maka kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menakdirkan kita semua. Allah yang tahu mana yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan bukan berarti juga orang yang sudah berangkat haji berarti mereka yang apa? Mulia. Artinya pasti, ya, apa, mereka lebih baik daripada kita, tidak juga. Ya, berapa banyak orang-orang yang juga mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana orang berangkat haji hanya untuk mendapatkan apa? Gelar semata, hanya untuk mendapatkan sanjungan dari manusia. Maka haji adalah ibadah yang agung, yang Nabi katakan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan haji yang kita lakukan, ibadah umrah yang kita lakukan menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Diingatkan oleh penulis, wa ta'ammal ra'akallah hadhil mabani al-khamsah allati yaqumu 'alaiha dinullah tabaraka wa ta'ala. Wa ta'ammal idhama sya'niha wa rafi'a makanatiha min dinillahi azza wa jalla wa anna man waffaqahu Allah subhanahu wa akramahu bitahqiqiha wal qiyami biha kama yanbaghi dakhala yaumal qiyamatal jannah. Beliau mengingatkan kepada kita, perhatikan, kata beliau, perhatikan rukun iman, rukun Islam yang 5 ini, bahwa rukun Islam yang ini adalah pondasi, tiang agama kita. Ya, kedudukannya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mampu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menyebutkan satu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu qala qultu ya Rasulullah
akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Tolong kabarkan kepadaku sebuah amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yubaiduni anin nar. Dan tolong kabarkan kepadaku sebuah perkara yang apabila aku lakukan dapat menjauhkan aku dari api neraka. Maka Nabi menyebutkan 5 rukun Islam tadi. Maka kata para ulama, siapapun yang mencukupkan ibadah yang wajib saja, sekiranya ada orang yang hanya mencukupkan dengan yang wajib saja, maka itu sudah cukup menjadikan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Karena Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaratuhu alaihi. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada dia melakukan amalan yang wajib. Kalau sekiranya ada seorang hamba memfokuskan diri, saya akan melakukan yang wajib saja, maka itu sudah cukup akan menjadikan dia dimasukkan ke dalam surga. Apalagi ditambah dengan amalan yang sunnah. Kata Nabi juga, kata Allah Subhanahu wa taala juga di dalam hadis qudsi yang lain, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah hingga aku mencintai hamba tersebut. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, kalaupun kita fokuskan dengan amalan-amalan yang wajib saja, dengan rukun Islam yang 5, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita praktikkan rukun-rukunnya, kita penuhi syarat-syaratnya, kemudian kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita praktikkan dengan mentaati apa yang dicontohkan oleh Nabi, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi, berusaha untuk beribadah sesuai dengan petunjuknya, dibarengi dengan sholat yang 5 waktu, dibarengi dengan khusyuk, dibarengi dengan menyempurnakan sholat kita, tambah kita berpuasa di bulan Ramadan, ditambah dengan membayar zakat, kemudian ketika kita punya kemampuan berangkat haji, maka kalaupun kita fokus dengan rukun Islam yang 5, maka insya Allah itu menjadi sebab kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Maka beliau menutup di kitab ini, walihada yang bagi ala ahli ilmi wa tullabil ilmi an yu'nau bihathil awam wa umumin nas alal muhafadhah ala hadhil arkan wal inayati biha. Kata beliau, hendaklah sudah selayaknya para penuntut ilmu mengingatkan para awam, masyarakat biasa dengan pembahasan rukun Islam ini. Supaya apa? Setiap kita perhatian saja dengan amalan yang wajib, dengan rukun Islam yang 5 ini, maka mudah-mudahan ini semua menjadi sebab kita semua akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah agar kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk bisa konsisten melaksanakan rukun Islam yang 5 dan kita betul-betul mempraktikannya, merealisasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.